Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu potong rasa stroberi dipadukan dengan meses pelangi di bagian tengah dan topping keju parut. Ini tampilannya cantik banget. Cocok dijadikan untuk ide jualan atau untuk isian snack box. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, kita siapin untuk bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 120 gram atau setara 12 sendok makan. Nah, ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu kita tambahkan tepung maizena sebanyak 20 gram atau setara kurang lebih 2 sendok makan penuh. Lalu susu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Dan ini juga diayak ya teman-teman. Untuk bahan keringnya udah selesai, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, sisihkan. Selanjutnya kita buat adonannya, pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau setara 10 sendok makan. 1 sendok makannya setara 15 gram. Perasa vanila seperempat sendok teh dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Dan lanjut ini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak untuk waktunya selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Untuk mixernya kita sisihkan sebentar. Lanjut kita tambahkan semua bahan keringnya. Nah seperti ini teman-teman. Dan kembali kita mixer, gunakan cukup kecepatan paling rendah aja ya. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Nah untuk memixer bahan kering seperti ini jangan terlalu lama agar adonannya tidak mudah turun. Nah kalau udah rata, lanjut kita tambahkan santan instan sebanyak 1 bungkus atau setara 65 ml. Lanjut kita mixer kembali dan ini sama ya teman-teman, cukup sebentar aja. Setelah rata, lanjut kita tuang minyak goreng sebanyak 100 ml atau setara 15 sendok makan. Dan ini boleh sambil dimixer seperti ini. Kita memixernya sebentar aja, jadi asal gitu ya teman-teman. Aku rasa ini udah tercampur rata, untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula, pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah tercampur rata, untuk teksturnya seperti ini. Nah ini adonannya udah selesai, lanjut kita bagi ke dalam 3 wadah. Untuk wadah yang pertama ini aku pisahkan sekitar 300 gram ya teman-teman. Dan untuk sisa adonannya aku tuang ke dalam 2 wadah. Ini aku bagi sama rata. Jadi 3 wadah seperti ini. Lanjut kita tambahkan pasta stroberi. Ini secukupnya aja, kira-kira setengah sendok teh. Untuk pastanya ini boleh pakai rasa apa aja, mau pakai pandan boleh, anggur atau mocha boleh ya. Ini aku pakai yang stroberi. Dan agar warnanya ini lebih terang, aku tambahkan dengan pewarna makanan. Untuk pewarna makanannya ini opsional, kalau nggak mau pakai pewarna juga nggak apa-apa. Dan untuk adonan yang banyak, aku tambahkan meses pelangi sebanyak 3 sendok makan. Atau secukupnya, boleh sesuai selera. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga semua adonannya tercampur rata.
Setelah semua adonannya selesai diaduk, hasilnya seperti ini, siap kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku gunakan yang ukuran 18 kali 18 cm dan tingginya 7. Oles minyak goreng untuk bagian alasnya aja, lalu lapis dengan kertas roti. Untuk bagian dinding loyangnya nggak perlu dioles ya teman-teman. Lanjut kita tuang adonannya. Untuk yang pertama adonan stroberi dulu. Nah ini kita tuang semuanya ya. Kalau udah dituang jangan lupa diratakan agar permukaannya ini bisa rapi dan juga bagus hasilnya ya teman-teman. Nah jadi nggak bergelombang seperti ini. Kalau udah selesai boleh kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan bagi teman-teman menggunakan panci yang penutupnya harus dilapis serbet, itu jangan lupa dilapis ya, agar airnya tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 10 menit buka penutup panci. Lanjut kita tuang adonan berikutnya. Ini adonan plain yang ditambah meses pelangi. Ini kita tuang semuanya ya teman-teman. Seperti ini. Setelah dituang jangan lupa diratakan agar permukaannya rapi. Dan ini kita kukus kembali selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit dikukus, lanjut kita tuang adonan yang terakhir. Nah seperti ini ya teman-teman, buatnya mudah ya. Yang penting teman-teman perhatikan caranya dari awal, insya Allah nggak bakal gagal. Dan terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang. Setelah 25 menit ini hasilnya. Cakep banget ya, mulus, nggak bergelombang. Dan untuk memastikan boleh kita tes tusuk, kalau kering tandanya udah matang. Langsung aja kita angkat. Dan ini selagi masih panas langsung aja kita keluarkan dari loyang ya. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Kalau udah selesai lanjut diberi alas dan dibalik. Karena loyangnya masih panas jadi teman-teman hati-hati ya. Nah seperti ini. Lanjut kita lepaskan loyangnya. Kalau diberi alas kertas roti insya Allah nggak lengket. Tuh hasilnya bagus ya. Ketika ditekan ini juga lembut banget teman-teman. Kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin langsung aja kita hias. Ini aku akan menggunakan selai stroberi. Untuk hiasannya boleh pakai buttercream, selai coklat atau selai yang lain, disesuaikan dengan selera. Dan lanjut kita ratakan. Kalau udah rata siap untuk diberi topping. Di sini aku menggunakan topping keju parut. Untuk toppingnya boleh sesuai selera. Nah ini kita tabur rata ya teman-teman. Kalau udah selesai diberi topping, lanjut kita potong-potong. Di sini aku potong menjadi 25 bagian. Untuk besar kecil potongan boleh disesuaikan aja. Setelah selesai dipotong, lanjut kita kemas. Di sini aku menggunakan paper cup seperti ini untuk ukurannya 6,5 cm. Dan kita kemas kembali menggunakan mika persegi. Ini opsional ya teman-teman. Mau lebih ekonomis, nggak pakai packing seperti ini juga nggak apa-apa. Disesuaikan aja kalau untuk ide jualan. Nah ini dia bolu potong rasa stroberinya udah jadi. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Untuk satu resep ini aku potong menjadi 25 bagian. Kalau untuk besar potongan boleh disesuaikan aja. Dan ini aku mau cobain. Aku potong. Berasa ini bolunya itu lembut, moist banget teman-teman. Jadi untuk teksturnya itu nggak kering sama sekali ya. Nah ini aku cobain.
Dan untuk meses pelanginya teman-teman bisa lihat tuh di bagian tengah. Cantik banget ya. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manisnya pas, lembut, moist. Ini mantap teman-teman, jangan lupa cobain. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku, komen, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.